Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Insyaallah pada jam 9 sampai jam 10 kurang lebihnya kita akan ambil pelajaran-pelajaran tauhid dari ayat-ayat Al-Quran. Baik. Wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang bertanya bahwa kenapa sih kok kalian selalu perhatian dengan tauhid dan banyak-banyak bahas tauhid? Kenapa sih kalian kurang perhatian dengan masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin sekarang ini, di mana sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka ditawan, sebagian mereka ditindas, sebagian mereka dijajah. Pertanyaan seperti ini terkadang muncul, ya. Maka kita katakan billahi taufiq, dan jawaban pertama bahwa tauhid itu merupakan dasar dibangunnya agama ini. Maka perhatian dengan tauhid berarti perhatian dengan dasar agama ini. Kalau kita perhatikan Al-Quran, kita akan dapati bahwa Al-Quran menjelaskan tauhid dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat terang, sampai-sampai tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran melainkan pasti menjelaskan tentang tauhid dan melarang dari sebaliknya, yaitu kesyirikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyatakan bahwa Al-Quran kulluh fi tauhid, bahwa Al-Quran itu seluruhnya berbicara tentang tauhid. Li'annahu imma ikhbarun anillahi wa asma'ihi wa sifatih, sebab Al-Quran berisi tentang pengabaran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka ini yang disebut dengan at-tauhidul amali, at-tauhidul ilmi, atau yang dikenal dengan tauhidul rububiyah. Qala wa imma amrun bi ibadatillahi wahdahu la syarika lah wa nahyun 'anil syirik. Dan Al-Quran juga berisi tentang perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya, dan larangan dari berbuat syirik. Maka ini yang disebut dengan istilah at-tauhidul amaliyut talabi, atau yang dikenal dengan tauhidul uluhiyah. Qala wa imma amrun bi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nahyun an ma'siyatillah wa ma'siyati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa hadha min huquqit tauhid wa mukammilatih.
Dan Al-Quran juga berisi tentang perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan larangan untuk bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ya, termasuk di antara hak-hak tauhid dan penyempurnanya. Wa imma ikhbarun amma a'adda Allah lil muwahhidin min an-na'im wal fawz wal najat wal nasr fi dunya wal akhirah, aw ikhbarun amma halla bil musyrikeen min an-nakal fi dunya wa ma u'idda lahum fil akhirah min al-'adab ad-da'im wal khulud al-mu'abbad fi jahannam, wa hadha fi man haqqaqa at-tauhid wa fi man ahmala at-tauhid. Dan Al-Quran juga berisi tentang pengabaran tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan kepada orang-orang yang bertauhid, berupa kenikmatan, keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, pertolongan di dunia maupun di akhirat. Atau berisi juga tentang pengabaran apa yang akan didapat oleh kaum musyrikin berupa sanksi di dunia, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan buat mereka di akhirat berupa azab yang kekal di neraka jahanam. Nah, maka hal ini berkaitan tentang orang-orang yang merealisasikan tauhidnya dan orang-orang yang menelantarkan tauhidnya. Inilah isi Al-Quran. Inilah isi Al-Quran. Maka dengan demikian Al-Quran ya, seluruhnya berbicara tentang tauhid. Dan Anda sekarang kalau Anda perhatikan surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Makkah, maka Anda dapati mayoritasnya berbicara tentang tauhid. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun. Dia menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya. Mayoritas syariat ya, itu dia turun ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah. Hanya sholat saja yang waktu itu diturunkan pada tahun ke-10 Hijriah ya, ketika beliau di Makkah. Namun selain daripada itu ya, dari syariat-syariat Islam diturunkan ketika beliau sudah hijrah ke Al-Madinah. Nah, oleh sebab itu maka mayoritas surat-surat yang diturunkan di Makkah, yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah, maka seluruhnya berbicara tentang masalah at-tauhid, ya, yang menunjukkan akan pentingnya tauhid. Ya. Dan kewajiban-kewajiban lainnya tidaklah diturunkan kecuali setelah kuatnya ketauhidan tersebut. Sebab amalan-amalan itu tidak sah kecuali dengan tauhid. Amalan-amalan itu tidak berpijak pada fondasi yang kuat kecuali di atas tauhid. Dan Al-Quranul Karim telah menjelaskan bahwa para Rasul alaihimus salatu wassalam, awal kali yang mereka seru kepada masing-masing kaumnya adalah tentang tauhid, menunjukkan akan pentingnya tauhid. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula
an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Aku. Maka hendaknya kalian beribadah kepadaku, kata Allah. Demikian pula setiap nabi berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Tidak ada buat kalian Tuhan yang benar selain Dia. Semuanya salah, nggak berhak untuk disembah. Yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 95. Nah, inilah keadaan para utusan Allah alaihi wassalatu wassalam ketika mereka mengawali dakwahnya, ya, dengan menyuruh kepada at-tauhid. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka demikian pula para pengikut utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari para duat, juru-juru dakwah dan orang-orang yang mengadakan perbaikan, maka pertama kali yang mereka perhatikan, ya, adalah tauhid. Sebab setiap dakwah yang tidak tegak dan tidak menyeru kepada tauhid, dakwahnya pasti akan gagal. Dakwahnya pasti akan gagal dan tidak akan mencapai tujuannya. Tidak akan bisa mencapai tujuannya. Akan terombang-ambing. Ya, dakwah seperti ini dakwah yang tidak kokoh. Ya, dakwah yang akan mengekor kepada kemauan kebanyakan orang. Nah, atau dakwah yang mengikuti kemana angin berhembus, tidak kokoh. Ya, maka ini dikatakan sebagai gagal. Ya. Dan bukan berarti kegagalan itu, ya, dilihat dari sedikitnya orang yang mengikutinya, tidak. Bukan itu. Dilihat dari banyak atau sedikitnya pengikut, tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Uridat 'alayya al-umam wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan." Ditampakkan kepadaku umat-umat dan aku melihat ada seorang nabi yang hanya memiliki pengikut satu atau dua orang. Ya. Wa ra'aitu ar-rajula wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb. Dan aku juga melihat seorang nabi yang pengikutnya sejumlah orang, ar-rahb antara 3 sampai 9 orang. Wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada juga nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya. Kemudian apakah dakwah mereka gagal? Tidak. Tidak gagal. Kegagalan itu justru ketika seorang, ya, ketika suatu dakwah sudah melenceng dari apa yang digariskan, dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itulah dikatakan dakwah tersebut adalah dakwah yang gagal. Akhwati billah, azani Allah wa iyyakum. Nah, maka dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid, maka dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya. Bahkan dia akan mendapatkan kerugian-kerugian. Dan hal ini adalah perkara yang kita saksikan bersama dari dakwah-dakwah yang tidak berdasarkan di atas tauhid.
dan tidak perhatian dengan perkara-perkara tauhid, mereka akan mengalir kemana air itu mengalir. Ya, mereka laksana buih, diombang-ambingkan sana kemari. Mereka akan mengikuti arah angin, kemana angin berhembus, tidak memiliki prinsip. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dakwah yang tidak kokoh di atas tauhid, ya, maka seperti ini keadaannya. Berbeda dengan dakwah yang memperhatikan perkara-perkara tauhid, niscaya dakwah tersebut akan berhasil biidznillah, dan akan berbuah, dan akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagaimana hal ini diketahui kalau kita memperhatikan sejarah, ya, sejarah Islam wal muslimin. Nah, ini jawaban pertama. Kenapa kok kita perhatian dengan perkara tauhid? Mengingat pentingnya tauhid tersebut. Ya, bahkan seluruh Al-Quran berisi tentang tauhid, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun jawaban kedua, ya, atas pertanyaan atau sangkaan bahwa kita tidak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin, maka kita katakan bahwa kita tidak menelantarkan dan kita tidak membiarkan perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin. Bahkan kita memiliki perhatian, ya, dan kita berusaha untuk memberikan andil dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan tentunya tidak dimungkiri bahwa tidak mudah bagi kita semuanya, ya, tidak mudah bagi kita semuanya, bahkan yang bicara, ya, yang bicara atau yang menyangka bahwa kenapa sih kamu nggak perhatian dengan masalah kaum muslimin. Sekarang pertanyaan balik, apakah kamu perhatian misalnya dengan apa yang kau lakukan? Nah, maka tidak dimungkiri bahwa memang tidak mudah, ya, dan tidak ringan ketika kita melihat bahwa banyak kaum muslimin yang dibunuh, dijajah, dihinakan, dilecehkan. Akan tapi bukanlah yang dimaksud dengan perhatian dengan masalah kaum muslimin bahwa kita hanya bisa menangis saja atau pura-pura menangis. Tidak seperti itu. Atau kita penuhi dunia dengan teriakan-teriakan, ya, tidak seperti itu. Sebab yang demikian ini tidak memberikan andil apa-apa, tidak memperbaiki sedikit pun keadaan. Akan tapi solusi yang benar untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kaum muslimin, ya, adalah yang pertama kita cari sebab, ya, kenapa kaum muslimin ditimpa oleh masalah-masalah tersebut, dan kenapa sampai orang-orang kafir, ya, dengan mudahnya menghinakan mereka, menjajah mereka, menguasai mereka. Apa sebabnya kira-kira? Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan di alam Islami atau di dunia Islam, ya, tidaklah kita mendapati mayoritas orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai muslimin atau yang berKTP Islam, tentunya kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Tidaklah kita mendapati mayoritas yang mengaku muslim, mereka hanya nama saja atau istilahnya KTP saja.
masalah akidah maupun keyakinan pada mayoritas mereka itu terlantar. Sebagian mereka beribadah kepada selain Allah, sebagian mereka bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh, sebagian mereka meminta kepada kuburan-kuburan, sebagian mereka tidak mendirikan salat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa, tidak menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Ini realita. Realita. Kalau kita perhatikan dunia Islam seperti ini, ya, hanya Islam nama saja atau Islam KTP saja, Allah musta'an. Ini realita. Maka ini merupakan keadaan mayoritas kaum muslimin yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Mereka telantarkan agama mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala balik telantarkan mereka. Ya. Dan sebab yang paling utama, ya, kenapa mereka mendapatkan musibah demi musibah ini ketika mereka menelantarkan tauhid, dan ketika mereka terjatuh ke dalam berbagai kesyirikan. Dan ini perkara yang kita lihat, perkara yang kita saksikan bersama, nyata. Ya. Bahkan di media-media, apapun medianya, cetak maupun elektronik, kesyirikan itu apa? Dijual. Allah musta'an. Dipropagandakan, dibesarkan, bahkan dianggap sebagai wisata. Allah musta'an. Ini realita. Sangat sedikit sekali orang-orang yang melarang dan orang-orang yang mengingkari hal ini. Dan bahkan hampir-hampir suara mereka tidak terdengar. Bahkan mereka tidak menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sebagai kesyirikan. Seperti yang saya katakan tadi. Ini dalam rangka mewariskan adat budaya, ya, dan melestarikannya. Dan kita lakukan ini bukan dalam rangka berbuat syirik. Nah, coba, syirik dikatakan bukan syirik, dan tidak menganggapnya sebagai kesyirikan. Seperti larung laut misalnya, dengan acara menyembelih kepala kerbau untuk, ya, dibuang ke tengah laut untuk para jin. Ini syirik. Praktek perdukunan, tukang-tukang sihir bergentayangan di televisi dianggap sebagai hiburan, bukan syirik. Ini realita. Ya. Maka seandainya mereka berpegang teguh dengan agama mereka, mereka betul-betul tegakkan tauhid, mereka luruskan akidah mereka sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian mereka berpegang dengan tali Allah, dan mereka tidak berpecah belah, niscaya mereka tidak akan mendapatkan musibah-musibah seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun 'aziz." Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Allah tidak butuh pertolongan. Yang dimaksud dengan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang menegakkan agamanya. Ya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang seperti ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh Maha kuat lagi Maha perkasa. Alladzina
Innakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Mereka adalah orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka di muka bumi, mereka tegakkan salat, mereka tunaikan zakat, mereka amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Inilah mereka orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walillahi 'aqibatul umur, dan hanya kepada Allah lah ya segala perkara itu kembali. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41 bahwa pertolongan itu tidak akan datang kepada kaum muslimin kecuali dengan dasar-dasar yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, iqamatus shalah, mendirikan salat. Yang kedua, ita'uz zakat, menunaikan zakat. Dan yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. 3 hal itu. Dengan 3 hal ini niscaya akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, di mana realita keadaan kaum muslimin sekarang ini? Salat misalnya pada mayoritas mereka di mana? Bahkan di mana keyakinan yang benar, akidah yang sahihah pada mayoritas mereka yang mengaku sebagai seorang muslim? Allahu musta'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan mereka di muka bumi atau memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka untuk mereka, agama yang diridhai oleh Allah untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti ketakutan mereka dengan keamanan. Akan tapi syaratnya apa? Syarat dari janji ini adalah firman Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku saja, tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Surat An-Nur ayat 55. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa penguasaan, pengokohan tidak akan dapat terwujud kecuali dengan terwujudnya syarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat tadi, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang hanya disembah, tidak ada sekutu baginya. Inilah yang disebut dengan tauhid. Inilah yang disebut dengan tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka inilah sebab keselamatan, keberuntungan, pertolongan, pengokohan di atas muka bumi, yaitu salahul aqidah wa salahul amal, baiknya aqidah dan baiknya amal. Tanpa ini semua, maka yang akan datang adalah sebaliknya, yaitu sanksi-sanksi dan musibah-musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, kita tahu betapa pentingnya tauhid tersebut. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan detailkan masalah tauhid ini, dan kita akan
ambil sari-sarinya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Berapa, Cak?